Ya Allah, janganlah kau condongkan hati kami pada kesesatan, malasan, futur, dan lain-lain. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah, engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar adalah mereka ahlul khair. Mereka juga disebut ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana mereka kita jumpai di majelis ilmu. Salah satu di antaranya majelis ilmu Al-Furqan. Alhamdulillah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikatakan ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah sekalian, pencinta ilmu perindu surga, tidak terasa ya, Ramadan sudah 25 hari kita tinggalkan. Maka ada baiknya kita mengambil pesan spiritual, pesan moral, dan pesan emosional pasca Ramadan. Setelah berpisah dengan Ramadan, pertanyaan pertama adalah, masihkah kita berjumpa dengan Ramadan? Jawabannya Pak, insya Allah kita mohon kepada Allah SWT masih kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan 1446 Hijriah. Walaupun faktanya kita melihat, kita merasakan ada kesedihan juga di antara orang-orang yang kita cintai bersama kita di bulan Ramadan. 2 hari sebelum berakhirnya Ramadan telah berpulang ke rahmatullah. Itu di antara jamaah kami. Mungkin juga ada di lingkungan kita, bahkan berpulang ke rahmatullahnya setelah salat Idul Fitri. Bahkan ada beberapa hari yang lalu. Nah, kita bermohon pada Allah SWT diberikan kita 2 nikmat, yaitu nikmat umur berkah dan nikmat beramal soleh. Jadi orang yang paling bahagia itu kalau dikasih 2 nikmat, umur panjang, banyak amal kebaikan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pencinta ilmu perindu surga, pastilah kita masih merasakan kebahagiaan. Bahagia dengan menyelesaikan ibadah Ramadan, berharap menjadi ahli takwa. Semoga kita semua ahli takwa ini. Sebab kalau ahli takwa itu pasti hidupnya tenang, sekalipun dalam gelombang yang tidak ringan kata orang. Sebab dia yakin ada solusi menghadapi persoalan hidupnya. Itu di dunia yang sering kita baca ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberi rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu di dunia. Di akhirat, puncak kebahagiaannya ahli takwa pasti masuk surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Baik. Nah, ada bahagia, ada juga kesedihan. Bersedih kalau Ramadan kemarin berakhir tidak dapat ampunan, pasti sedih. Itu orang yang rugi. Namun semoga kita semua dapat ampunan. Amin ya rabbal alamin. Sedihnya lagi juga, ada kekhawatiran jika tidak bertemu dengan Ramadan bulan tahun depan. Sedih kita kalau nggak jumpa Ramadan. Wajar, karena nikmat ibadah di bulan Ramadan itu nggak ada bandingan. Pokoknya kalau kita mau jujur,
Kata orang-orang salaf juga sama ya, rasanya ingin Ramadan sepanjang tahun. Tapi kan nggak mungkin. Nah, walaupun tidak mungkin, kita bisa meramadankan jiwa raga kita dengan tetap beribadah seolah-olah kita di bulan Ramadan. Itu namanya meramadankan jiwa raga kita. Saya kasih penggalan syair berikut ini. Berlalu sudah bulan berkah Ramadan, bulan mulia untuk orang-orang yang beriman. Semangat beribadah harusnya dipertahankan. Semoga tahun depan kita masih dipertemukan. Saya tambahin lagi ya. Sungguh sayang setelah usai Ramadan, banyak amalan yang ada tinggal kenangan. Bahkan ibadah wajib pun dilalaikan, padahal ketaatan bukanlah musiman. Jadi taatnya jangan musiman, taatnya sepanjang usia kita. Saya tambahkan satu lagi ya. Ramadan berlalu begitu cepat, puasa sebulan terasa singkat. Halal bihalal lebih nikmat kalau ada opor dan ketupat. Habis ini mohon maaf, saya mengisi halal bihalal di Masjid Al-Makmur. Al-Makmur Kutabumi. Apa namanya komplek itu, Pak? Bumi Asri ya, Bumi Asri. Di sana jam 8, maka malam ini kita tidak ada sesi tanya jawab. Karena ini pun rinciannya sangat banyak untuk kita selesaikan sampai azan Isya. Mohon maaf ya. Jadi halal bihalal untuk memberikan inspirasi, membangun ukhuwah, dan itu ada kajian khususnya tuh. Apa sih halal bihalal? Intinya melepaskan, menghalalkan yang terhadang. Jangan ada sekat hati. Insya Allah kita semua tidak ada sekat hati ya. Karena kita sudah kita ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amilu bi khairin minal a'idin wal faizin. Pastilah kita mohon maaf lahir dan batin. Itu kearifan lokal. Itu memang tradisi Indonesia dan jangan kita bilang bid'ah ya. Karena itu urusannya sesuatu yang berkaitan dengan hati. Yang penting tidak ada amalan-amalan khusus yang dilakukan sehingga kultus individu. Itu yang tidak boleh. Nah, jamaah sekalian, jangan katakan selamat tinggal Ramadan. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita cintai, teman, bertemu Pak, kemudian berpisah, kita bilang apa? Selamat jalan. Sampai jumpa lagi, kan begitu. Apalagi dengan Ramadan. Jangan katakan selamat tinggal Ramadan, namun katakan aku selalu rindu Ramadan. Mudah-mudahan kerinduan kita Allah kabulkan, tahun depan masih bersama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bukan cuma tahun depan ya, Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Baik. Nah, karena kita rindu selalu dengan Ramadan, maka spirit Ramadan harus kita jaga. Semangat Ramadannya harus dijaga. Setidaknya ada 4 hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah itu continue, komitmen, resisten. Walaupun ibadahnya kata orang sedikit, nggak masalah, sedikit tapi terus menerus. Dibandingkan banyak, cuman sekali-sekali. Maka kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita, hidayah yang sudah Allah berikan itu tidak tergelincir, tidak dicondongkan dengan kesesatan. Di antara doa minta istiqomah dalam ibadah adalah doa yang termaktub di Al-Quran, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau condongkan hati kami pada kesesatan. Kesesatan itu diluaskan kemalasan, futur, dan lain-lain. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Maka kita jangan lupa mohon pada Allah dengan doa ini. Semoga istiqamah. Itu dari Al-Quran. Kalau dari hadis Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi
ala dinik. Ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami kepada agamamu. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga spirit Ramadan adalah jadikan orientasi hidup kita untuk akhirat. Kalau akhirat yang kita inginkan, dunia kita genggam. Tapi kalau dunia kita kejar, akhirat lepas bahkan akan menghancurkan. Oleh karena itu, apapun aktivitas kita, niatkan untuk akhirat. Makan bernilai akhirat karena kita makan supaya sehat. Tidur bernilai akhirat agar bangunnya sehat bisa tahajud. Berkomunikasi bernilai akhirat jika kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Termasuk juga beribadah suami istri. Agar apa? Bebas dari nafsu syahwat yang tidak benar. Nah itu dia. Masih banyak lagi kalau kita rinci. Mindset kita harus akhirat. Sebab di dunia ini adalah beramal, di akhirat sebagai balasan. Maka kalau kita baca pesan Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77, kita makin sadar. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadamu. Namun jangan lupa urusan dunia. Cuma jangan lupa berbuat baiklah, karena Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada dirimu. Dan jangan melakukan kerusakan, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi mindset kita mesti mikirin akhirat tuh. Bersahabat juga karena Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu beribadah tidak menjadikannya sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan dan kenikmatan. Sesungguhnya ajaran Islam, risalah yang dibawa Rasulullah SAW itu bukan beban yang memberatkan. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, tapi menjadi bahagia. Nikmat dengan adanya Al-Quran. Kalau kita baca kan ya, Al-Quran memberikan keberkahan di dunia juga di akhirat. Di dunia amalan-amalan yang kita dapat dari Al-Quran kita lakukan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kemudian di akhirat insya Allah asbab kita pencinta Al-Quran di akhirat mendapatkan syafaatnya. Nanti kita baca hadisnya ya. Nah, illa tadhkiratan lima yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, menjaga spirit Ramadan, semangat ibadah di bulan Ramadan itu dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Iya. Kalau salah milih teman bahaya. Bersahabatnya harus lillahi ta'ala. Yang sering saya katakan dalam sebuah syair. Komunikasi lewat udara. Walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup sesurga. Iya, jangan sehidup semati. Ya, bohong. Iya, nah, makanya bersahabatnya harus karena Allah. Jangan ada udang di balik. Nah, jangan ya. Baik, kita lanjut. Beribadah itu bukan musiman. Yang musiman apa Pak? Buah-buahan ya. Berganti musim, berganti buah. Tapi ibadah bukan musiman. Dulu ada istilahnya KTP musiman ya. Tapi sekarang KTP aja seumur hidup ya. Masa ibadah musiman sih? Kalah sama KTP. Jangan-jangan masuk surganya nanti KTP-nya, bukan orangnya. Jadi ibadah tuh bukan musiman ya. Amal seorang mukmin seharusnya barulah berakhir ketika ajal datang menjemput. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Jadi baru berakhir amalan itu Pak kalau sudah
tiba kematian atau ajal menjemput. Ya, ayatnya Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 di ayat terakhir, yaitu ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Para ulama di antara Ibnu Abbas, Mujahid, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-yakin adalah kematian. Siap atau tidak, kematian pasti menimpa kita. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah, jangan cabut nyawaku kecuali aku sudah Engkau masukkan dalam kelompok orang-orang yang takwa. Kan begitu ya? Artinya kita ingin hidup kita bermanfaat gitu. Padahal kita nggak ngerti kapan kematian tiba. Nah, jemaah sekalian, Nabi SAW memerintahkan kita beribadah bukan hanya sesaat, bukan hanya musiman, bukan hanya di bulan Ramadan, walaupun kita rindu dengan suasana Ramadan. Memang ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa ya Pak, begitu mudah. Sebab pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Di luar Ramadan setan lepas lagi ya. Godaannya banyak. Nah, itulah dia. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan untuk merutinkannya. Jadi sedikit tapi ajak gitulah kira-kira, daripada banyak cuman sekali-sekali ya. Tambahannya lagi ya, ungkapan seorang Al-Hasan Al-Basri, ini dia. Baik kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Ingatlah Allah tidaklah menjadikan akhir dari seorang beramal selain kematiannya. Kemudian beliau juga mengatakan, jika syaitan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, maka setan pun semakin tamak untuk menggodamu. Jadi Pak, kalau kita itu ikhlas beramal ya, terus kita jaga, setan tuh nggak akan kuat, dia akan lari menjauh. Tapi kalau kita beramal sekali-sekali angot-angotan gitu ya, hangat-hangat tai ayam kata orang gitu, setan makin senang itu menggoda kita, makin tamak gitu kira-kira. Jadi sikap istiqomah itu mahal betul ya, istiqomah, Masya Allah. Nah akhirnya jamaah sekalian, pencinta ilmu perindu surga, semoga kita istiqomah menjaga amaliyah yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan di sepanjang usia kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua menjadi mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dahulu, kita lanjutkan di kesempatan kajian bulan depan di waktu dan gelombang yang sama, insya Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.